Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita berada pada pertemuan yang ke-17, bab yang ke-28 untuk kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita pelajari kali ini adalah Maja'a fit Tatayyur, bab tentang merasa sial karena sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Padahal sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang didengar itu sebetulnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasib sial seseorang. Seperti contoh di negeri kita misalnya, seseorang itu meyakini bahwa angka 13 itu adalah angka yang mendatangkan kesialan. Atau di sebagian tempat atau sebagian daerah ada orang itu yang apabila kejatuhan cicak itu dia merasa bahwa dirinya akan tertimpa kesialan atau hal-hal yang serupa dengan itu. Yang disebutkan di dalam bab ini dengan istilah tatayyur karena diambil dari kata ta'ir, yaitu burung. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu mereka merasa sial jika melihat burung tertentu seperti hamah, burung hantu, atau burung-burung tertentu yang mana ketika mereka melihat burung itu mereka merasa sial, atau ketika rumah mereka dihinggapi burung-burung yang demikian maka mereka merasa sial. Seperti juga kita dapati di negeri kita, apabila satu rumah itu dihinggapi burung gagak misalnya, maka orang-orang yang tinggal di rumah itu merasa akan terjadi kesialan pada keluarganya. Nah, hal yang seperti ini termasuk bagian daripada kesyirikan yang wajib untuk dijauhi. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah mengenai perkara yang berkaitan dengan tatayyur atau merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Yang pertama adalah beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah berfirman, kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran itu datang kepada mereka, kepada para penduduk Mesir, mereka mengatakan ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, maka mereka akan melemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan para pengikutnya. Kata Allah, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan yang menimpa mereka itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Musa, bukan dari pengikutnya. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka orang-orang yang diseru untuk beriman, mereka mengatakan kesialan kalian itu bersama kalian. Kesialan kalian bersama kalian. Maknanya di sini adalah bahwa karena sebab kesalahan dan perbuatan dosa kalianlah yang mendatangkan kesialan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sebab-sebab tertentu yang bukan bagian daripada sebab terjadinya kesialan itu. Kemudian juga di dalam hadis yang disampaikan Syekh di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Nabi mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular itu bukan berarti meniadakan penyakit menular. Tapi yang dimaksud di sini adalah menular dengan sendirinya di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah dulu mereka meyakini penyakit menular itu bisa menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun penyakit menular itu bisa menularkan kepada yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, dan tidak ada rasa sial karena melihat sesuatu, entah itu melihat burung atau
karena sebab nama ya, atau ucapan-ucapan atau ya angka-angka atau orang-orang atau semacamnya ya, merasa sial dengan hal-hal yang tidak menjadikan hal itu sebagai sebab kesialan. Wala hamata, dan tidak pula burung hantu. Ya, ini juga diyakini oleh musyrik jahiliyah, apabila rumah mereka ya kedatangan burung hantu, maka penduduk atau orang yang tinggal di rumah tersebut itu merasa sial. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Maknanya di sini orang musyrik jahiliyah merasa bahwa bulan safar itu adalah bulan yang sial ya, apabila seseorang melakukan aktivitas-aktivitas yang baik di hari tersebut. Ya, kemudian juga ditambahkan dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala ghul. Ya, tidak ada yang namanya nau itu berkenaan dengan bintang ya. Bintang yang muncul ini bisa diyakini sebagai tanda kebaikan atau tanda kesialan dan semacamnya. Wala ghaul, dan tidak pula ghaul. Ghaul itu sejenis jin dan syaitan. Kalau bahasa kita istilahnya adalah hantu. Ya, mereka meyakini bahwa ghaul itu bisa menyesatkan mereka orang-orang musyrik jahiliyah dari jalan yang ditempuh mereka di suatu perjalanan, sehingga mereka bisa celaka karena itu ya. Maka Nabi SAW menyatakan bahwa ghaul itu ya bukan meniadakan sosok hakikat ghaul ini ya, karena ghaul atau hantu yang berasal dari jin dan syaitan itu memang ada hakikatnya, akan tetapi mereka ghaul ini, hantu ini tidak bisa menyesatkan manusia atau mencelakakan manusia kecuali dengan izin Allah SWT ya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita, apabila kita melihat ya penampakan-penampakan dari jin atau syaitan ini, hendaklah kita berlindung kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengucapkan ya atau mengumandangkan adzan atau membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, terutama ayatul kursi. Nah, ini adalah berkenaan dengan at-tatayyur untuk bab ke-28. Insyaallah kita akan lanjutkan bab 28 ini pada pertemuan yang berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.